Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin itu yang dimaksud dengan firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Dan siapa orang yang membunuh orang mukmin, siapa orang yang membunuh orang mukmin sengaja, fajazauhu, maka balasannya bagi sang pembunuh tadi itu jahannama, dia masuk neraka jahanam, disebutkan khalidan, kekal. Padahal kemarin sebelumnya keterangan disebutkan tidak kekal. Kenapa yang dikatakan kekal gitu ya? Fiha, di neraka jahanam. Maksudnya di sini fal muradu bil khuludi, dan yang dimaksud dengan kekal di sini al-muqtsut tawil. Al-muqtsut tawil yaitu tinggal yang lama di neraka jahanam. Fa inna dalaila tadhaharat ala anna usatal mu'minina la yadumu adabuhum. Fa inna dalaila, maka sesungguhnya dalil-dalil tadhaharat, telah menjadi jelas. Apa dalil-dalilnya itu? Ala anna usatal mu'minin, atas sesungguhnya orang-orang yang maksiat, kelompok orang mukmin, la yadumu, tidak akan langgeng, tidak akan terus menerus. Apanya? Adzabuhum, azab mereka. Itu. Jadi pendapat yang kebanyakan ulama memang mengatakan mereka tidak akan kekal di neraka jahanam, selesai. Tidak akan kekal. Tapi ya gitu, satu hari neraka jahanam 1000 tahun dunia, satu harinya itu. Ya. Au makhsusum bil mustahili kama dzakara Ikrimah wa ghairuhu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Wa idza iktassa minhu warithu. Jika ahlu warisnya itu apa? Mengkisos. Nasallallahu salamal afiyah. Ini ada keluarganya dibunuh gitu ya. Ada keluarganya dibunuh. Kemudian korban keluarganya meminta untuk supaya si pelaku dikisos. Si pelaku juga dibunuh. Karena bisa juga bukan dibunuh tapi bayar denda. Dendanya yaitu 100 onta atau yang dinamakan dengan diah. Itu au afa ala malin, memaafkan kewajiban harta. Ala ini memberikan yufidul luzum. Ala ini menunjukkan kalimat atau kata yang memiliki arti harus. Yang kedua, enggak dimaafkan, berarti tidak minta kisos. Berarti tidak minta kisos. Tapi minta untuk bayar harta, yaitu dinamakan dia itu. Bayar 100 onta. Nanti ada bedanya antara onta yang untuk cara pembayarannya, untuk yang sengaja murni sama menyerupai sengaja sama salah. Itu. Kalau yang sengaja murni bunuh sengaja, itu harus dibayar tanpa adanya tempo. Dan yang bayar siapa? Pelaku. Tapi kalau yang lainnya enggak, yang bayar itu adalah keluarganya. Ada tempo, diberikan tempo. Intinya yang bayar juga, cuma bedanya itu yang bayar sama waktu pembayaran. Gitu. Atau yang C, majanan. Apa ini? Tidak mau, wis, ya sudah dimaafkan sudah. Tidak minta kisos atau tidak minta
dia. Enggak minta qisas, enggak minta dia. Fa dhawahiru syar'i taqtadha suqutan limutalabati fi daril akhirah. Nah, ini bertentangan sebetulnya. Ini pendapat yang lain. Yang pernah kita pelajari di malam Ahad dikatakan kalau ada orang bunuh, meskipun dia sudah dibunuh, meskipun dia tadi itu sudah bayar denda, itu kan bagi si keluarganya. Cuma si korban kan belum dapat apapun. Itu kan? Nah, ketika itu, maka meskipun dibayarkan diyahnya tetap ada tuntutan di akhirat. Tetap ada tuntutan. Karena urusannya belum selesai sama si korban. Itu pelajaran yang pernah kita pelajari di malam Ahad. Sekarang ini ada pendapat mengatakan kalau memang sudah dikisos si pelaku itu dibunuh juga, atau si pelaku tadi itu sudah disuruh bayar denda 100 onta, atau keluarga korban maafkan, maka secara dohirnya syariat apa yang terjadi ketika itu, karena di dunia sudah selesai, baik sudah selesai karena dikisos, atau selesai karena sudah bayar denda, atau sudah selesai karena sudah dimaafkan, berarti di dunia sudah selesai. Di akhirat tidak ada permintaan sama sekali, habis. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang lain enggak, tetap kena. Disebut ini kama afta bihi an-Nawawiyu. Seperti menyebutkan hal ini fatwanya, memfatwakan siapa? Imam Nawawi. Memberikan fatwa seperti itu. Juga menyebutkan juga di Syarah Muslim. Wa madhabu ahli sunnah. Nah, bahasan lain sekarang. Paham ya? Sekarang bahasan lain. Kalau ada orang bunuh, ya, apakah itu terhitung mempercepat ajal? Oh, ada perubahan ajal gitu misalnya. Ya, masalah ya, tertulis 63 tahun misalnya, 70 tahun. Kok ketika umur 40 dibunuh orang, mati? Apakah itu ada revisi umur? Yang dulunya ditentukan 70 jadi 40 gitu loh. Nah, ini dibahas wa madhabu ahli sunnah annal maktula la yamutu illa bi ajali. Wal qatlu la yaqtaul ajala. Jadi katakan gini, madhabnya kita ahlu sunnah wal jamaah, sesungguhnya korban yang dibunuh itu, korban la yamutu tidak akan mati illa bi ajali, kecuali dengan ajalnya. Tidak ada revisi, bukan kekeliruan. Oh, ada program ulang, tidak ada. Semuanya Allah, semuanya yang program. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada yang namanya korban itu tidak akan dibunuh kecuali karena ajalnya. Tidak akan dibunuh kecuali ajalnya. Wal qatlu, dan pembunuhan itu layak taul ajal, tidak mutus ajal. Ya memang ajalnya seperti itu. Ya kan? Al mautu wahid wa asbabuhu mutanawwi'ah katanya. Mati itu ya satu. Namanya mati. Meninggal, wafat. Cuma sebabnya macam-macam. Ya macam-macam. Kebal dari apa ini? Pedang, kebal ini, kebal itu. Ndak ero tibane mati karo nyamuk, demam berdarah. Ya kan? Demam berdarah. Mek bondo nyamuk tok mati. Ya macam-macam. Makanya dikatakan kita Ahlussunnah wal Jamaah ndak ada. Ndak ada, diputus, ndak ada. Memang seperti itu ajalnya. Khilafan lil Mu'tazilah. Dikatakan kalau Mu'tazilah mengatakan Mu'tazilah wong aneh-aneh gitu. Mu'tazilah itu wong aneh. Kelompok aneh lah. Fa innahum qalu, maka sungguhnya mereka mengatakan apa? Al-qatlu yaqta'uhu. Gara-gara ada pembunuhan, maka ajalnya kepotong. Lah ya apa ceritane? Ya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini aliran sesat, enggak masuk.
Ada pernah dibahas ini. Kalau emang sesat, kenapa kok disebut no? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Itu loh. Bukan berarti, oh Mu'tazilah mengatakan seperti itu, berarti enggak. Enggak. Disebutkan juga yang salah. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya darah seorang muslim macam-macam loh. Yang namanya donor darah itu gimana? Enggak, maksudnya tidak halal darahnya orang muslim itu. Aila yahillu, tidak boleh untuk apa? Iraqati damihi. Tidak boleh untuk mengucurkan darahnya. Untuk mengucurkan darahnya. Kenapa? Al-aslu fid dima'i al-ismatu aklan wa syar'an. Ini perlu diingat ini. Ini prinsipnya Islam ini. Islam itu menyatakan semuanya, aslinya, siapapun itu manusia, dikatakan bahwasanya darahnya itu terjaga. Kalau kita katakan Muslim ya, kalau Muslim jelaslah jangan diomong. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah terjaga, ya jangan diomong. Kafir sekalipun itu loh, terjaga enggak boleh. Kecuali nanti kalau sudah berbuat sesuatu. Kalau kafirnya nanti jadi musuh Islam, nah, jadi berubah sudah. Harbi, dibunuh, diperangi. Enggak boleh. Makanya tidak benar kalau Islam itu dikatakan Islam itu gampang bunuh. Enggak. Islam itu memiliki prinsip apa? Al-aslu fid dima'i al-ismatu aklan wa syar'an. Secara aslinya, secara akal-akalannya, secara syariatnya, darah itu terjaga. Nyawa manusia itu terjaga. Gitu loh. Oh, jangankan kepada manusia, binatang kan diatur juga kita orang. Kita mau nyembelih, fayuhadi syafrotah, untuk najemkan dari ini apa pisaunya. Oh enggak beb, gunakan pemes. Gini. Bangkai. Enggak boleh dimakan nanti. Itulah. Paham ya? Loh ini sama binatang aja ngergani, apalagi sama manusia. Itu Islam. Amal aklu, adapun secara akalnya, falamma fi qatlihi, falima fi qatlihi, untuk apa-apa di dalam pembunuhan itu, min ifsadi, dari perusakan suratihil makhlukati, gambaran makhluk Allah. Apa gambaran makhluk Allah? Secara umum loh ya ini ya. Apa itu? Fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk. Kalau ente bunuh, naudzubillah, kalau sampai ada orang bunuh, itu namanya merusak, menjadikan manusia itu yang tinggi derajatnya, dari segi bentuknya, dijatuhkan seperti binatang. Makanya binatang boleh untuk dibunuh, boleh untuk disembelih. Karena apa? Ya karena binatang bukan fi ahsani takwim. Sak ganteng-gantengi wedhus, yo gantengan ente. Lek kasarane ngono. Gitu lah ya. Ini Masya Allah Beb, ini kambing Masya Allah harganya 150 juta. Mau tak warai ini kira-kira. Karo kon gantengan di. Ngamuk enggak? Loh kenapa itu buat perbandingan seperti itu? Enggak boleh, anak ini manusia, ini kambing. Kok disamakan sama anak? Nah, berarti apa? Fi ahsani takwim. Ketika manusia memiliki predikat fi ahsani takwim, tidak boleh untuk dihinakan seperti binatang. Kalau dihinakan seperti binatang, akal tidak nerima. Makanya tidak boleh. Islam lihat, tidak memperkenankan sampai masalah perbudakan. Kenapa? Karena perbudakan ini menyerupai seperti binatang. Manusia diperjualbelikan.
Didol manusia itu. Nah, Islam tidak senang seperti itu. Berusaha dihapuskan oleh Islam. Dengan perbudakan tadi itu. Tidak boleh. Paham enggak? Jadi menempatkan pada posisinya gitu loh. Menempatkan pada posisinya. Ya akuarium itu penggane iwak, ya pantes. Lah lek menungso dek akuarium gede. Akuarium ajib beb di ngisore beb ono TV kedap air. Tapi didekek nih koyo akuarium ngono, didelok. Ah, ini bukan fi'ahsani takwim sudah. Ini seperti ikan. Nah, ente jangan mau digitukan. Jangan mau digitukan. Anda berikan contoh ya. Kalau misalnya ada dalam acara perayaan-perayaan dan sebagainya, ada lomba. Lombanya jangan seperti binatang. Ada kerupuk, digantung, dimakan gini. Loh, ini merusak akal manusia yang biasa ditakwim. Dak asani takwim maneng akhirnya. Paham ya? Tak boleh. Itu merusak tatanan, tidak boleh. Tak boleh. Wal aklu ya'bahu, akal tidak bisa nerima. Kalau sudah bertentangan, akal tidak bisa nerima. Wa amma syar'u, ada pun secara syariatnya, secara dalilnya, berarti paham ya? Segala sesuatu yang akan merusak posisi kita sebagai paling baik-baiknya manusia, paling baik-baiknya ciptaan Allah dalam bentuknya, jangan dijatuhkan. Tidak ada ceritanya laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Tidak ada. Itu merusak tatanan fi ahsani takwim. Mangkane kalah bal-balane. Iya kan? Sing pertama kali kapten gawe iku kan weruh kan. Kalah, kualat. Ini tidak fi ahsani takwim jenenge. Ngerti ini? Yang paham-paham, yang enggak lah. Hanya orang-orang yang punya pikiran cerdas yang paham ini. Wa amma syar'u falinnahyi anhu. Tidak boleh. Secara syariat ya dalil, tak boleh bunuh orang. Semoga dijaga oleh Allah ya. Fil kitabil aziz. Biqaulihi ta'ala. Dengan firman Allah Ta'ala. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu. Jangan sekali-kali kamu sekalian membunuh satu jiwa. Allati harramallahu. Yang Allah mengharamkan. Illa bilhaq. Ada nanti. Kalau pembunuhan ada. Membunuh itu boleh ada. Illa bilhaq. Atau misalnya buah nahbu. Wa sunnatul gharra. Atau sunnah yang terang benderang. Maksudnya apa? Sunnahnya Nabi gitu loh ya. Hadis Nabi. Di qauli sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddam. Dikruhu. Wa dzakarahu wa dzakara al-muslimu huna litahwil wa ta'dhim. Fala yafham minhu jawazu qatl mu'ahad wa dhimmi wala salil kafir. Wa in kana harbiyyan lin nahyi an qatlihim. Ya, ini sebagai bentuk apa? Tahwil. Bentuk penakut-nakutan. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Jaga loh. Jaga jiwa. Wa ta'dhim, pengagungan atas nyawa yang diberikan oleh Allah. Jangan diberikan nyawa sama Allah. Ini kita kayak contoh paling gampang sampean. Ada orang buat sepeda motor. Yang make ini, yang buat ini sekolah nang dindi pisan. Bannya ukurannya berapa? Kemudian lampunya gimana? Stangnya itu seperti ini. Teko kita orang, dipreteli, bannya diganti ban jengki ini. Ya, knalpot dicoplok, tang. Ini ngerusak ente. Tidak boleh. Pak, naudzubillah ya. Orang itu membahayakan orang dirinya itu tidak boleh. Kalau ini bukan bahayakan dirinya saja, bahayakan orang lain tuh. Ada lampu wis enak dikai kamu rupanya kan, diganti, gini. Apa itu karena yang mengendarai punya jiwa geradakan paling ya. Kan mau dulu kan bingung kan. Apa ini? Tidak boleh. Jangan, tidak boleh.
takdim, pengagungan. Allah memberikan nyawa sama kita. Jangan buat mainan nyawa tadi itu. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu perbuatan. Jangan. Ada ancaman, ada takdim, bentuk pengagungan. Fala yufaminhu jawazu qatlil mu'ahad wa dhimmi wal sahil kafir wa in kana harbiyan. Tidak bisa difahami. Tidak boleh maksudnya. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, anak kecil kafir. Meskipun dia harbi, anak kecilnya maksudnya. Linahyan kok dia arek cilik kok. Kalau arek cilik diberi apa? Diberi peringatan aja. Wong arek cilik. Paling banter lah isu ditempeling iku wis nombang banter iku. Plok ngotok mari ndak perlu dipekno bongkotan ya aja. Melungker anake wong. Arek cilik disentik tak wis meneng. Ada perlu vaksin sedikit, ditempeling, plok itu ada. Mari. Iya. Masih aku guyu, tak guyu kabeh jadi cilik. Paham ya? Ini makna Pak, makna penjagaan jiwa. Allah memberikan sama kita nyawa, Allah memberikan sesuatu. Nanti setelah itu baru bagaimana cara menghiasi nyawa kita. Dengan apa? Menghiasi kehidupan. Sebelum menghiasi kehidupan dulu, jaga ini. Minimal kalau bahasa gampang ini, punya rasa malu. Orang kalau ngerti makna ini, Pak, punya rasa malu nanti. Anak karena maksiat, enggak wis, haya anak, malu anak. Anak ini bukan apa? Anak bukan binatang kok. Anda mungkin makan riba, Anda mungkin senang sama lakinya. Anda mungkin indah, itu binatang itu, anak manusia. Itu. Itu mana dari hadis apa? Idalam tastahyi fasna bima syi'ta. Katanya Nabi apa? Nabi bersabda apa? Kalau kamu tidak punya perasaan malu, ya ente berbuat aja semau-maunya ente. Kasarannya gitu. Ente tidak punya perasaan malu. Ya sudah. Engkau sing lanang antingan. Sing lanang dikuncir. Ini kan kita punya perasaan malu. Nah, dari situ baru tahu kita orang, oh kita orang manusia ya. Ditambahi lagi, kita umatnya Nabi Muhammad. Baru ditambahi. Antara maghrib dan isya tidak pantas anak gunakan untuk di warung, anak gunakan di masjid, anak gunakan baca Quran, anak gunakan dzikir. Itu tidak pantas anak umatnya Nabi Muhammad tidak ngerti ilmu syariat. Baru itu namanya menghiasi jiwa. Setelah dia tahu godernya. Orang itu kalau sudah tahu goder ukurannya, baru dia akan menghiasi. Pakai contoh paling gampang. Kenapa orang itu beli tempat cincin dengan yang mahal dan lain sebagainya? Kenapa? Karena dia tahu ini batunya batu mahal. Kita pun sama seperti itu. Kalau kita tahu nyawa ini sesuatu yang mulia, kita terbedakan dengan binatang, terbedakan. Kita akan tahu, baru kita akan menghiasi hal tersebut. Itu, masa ono gawe lingkar toko perak dan lain sebagainya, tapi batu ini batu koral. Waduh, ya stres itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ya dari pelajaran ini kita tahu makna goder nyawa kita. Sehingga apa? Bisa untuk menghiasi waktu dan hidup kita sehingga tidak datang perjanjian kita sama Allah, tidak datang waktu kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur sehat insyaallah. Allahu a'lam.